Invasi Amerika Serikat ke Panama pada tahun 1989 yang dikenal dengan nama Operation Just Cause dilatar belakangi oleh upaya Amerika Serikat untuk memerangi peredaran narkotika di negerinya, setidaknya khususnya dari Panama. Awalnya Presiden Manuel Noriega yang direkrut sebagai agen CIA guna menghentikan peredaran narkotika dari Panama, Amerika Serikat, bekerja kooperatif. Rekrutmen Noriega sebagai tangan kanan CIA itu terjadi pada tahun 1976. Sebagai imbalan, Noriega menerima bayaran sebesar $110.000 Amerika Serikat. Peran sebagai agen CIA bayaran dijalani Noriega selama bertahun-tahun sampai George Bush menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat pada tahun 1982. Sejak pertama kali direkrut sebagai agen, Noriega sebenarnya berpura-pura bekerja sama dengan Amerika Serikat sehingga mendapatkan bayaran dari CIA, tetapi pada saat yang sama justru dirinya lah yang menjadi dalang terbesar peredaran narkotika dari Panama ke Amerika Serikat. Sikap pemerintahan Ronald Reagan dan Bush sesungguhnya memahami peredaran narkotika dari Panama ke Amerika Serikat tak pernah surut, dan mereka tahu Noriega berada di belakang semua peredaran barang haram itu. Amerika Serikat rupanya tak hanya memanfaatkan Noriega sebagai pengontrol peredaran narkotika. Diam-diam Amerika Serikat juga memanfaatkan wilayah Panama sebagai pusat militer gerilyawan kontra Nicaragua, sebuah kelompok gerilyawan dukungan Amerika Serikat yang dalam operasinya mengakibatkan tewasnya 30.000 warga sipil Nicaragua. Dukungan Amerika Serikat bagi kelompok gerilyawan yang berjuang untuk menggulingkan pemerintahan komunis Daniel Ortega itu tidak hanya menyediakan pelatihan militer dan persenjataan saja, tetapi juga berbuah kucuran dana sebesar $9 juta Amerika Serikat. Pada tahun 1985, kiprah Manuel Noriega sebagai dalang penyelundup narkotika mulai menjadi-jadi. Kawasan Nicaragua yang jalurnya telah dibuka oleh Amerika Serikat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Noriega dengan membuka jalur penyelundupan narkotika Panama, Kolombia, Nicaragua. Pilot-pilot yang mengemudikan pesawat Noriega yang mengirimkan heroin diantaranya adalah pilot bayaran asal Amerika Serikat dan mendapatkan bayaran $400 Amerika Serikat per tiap kilogram heroin yang berhasil dikirim. Sementara dari pesawat yang disewa mafia narkotika Nicaragua, Noriega mendapatkan bayaran sebesar $100.000 Amerika Serikat per pesawat, sebuah penghasilan yang cukup besar dibandingkan dengan bayaran yang diterima CIA. Namun kejayaan dan kelancaran bisnis narkotika Noriega mulai goyah pada akhir dekade 1980-an ketika kampanye anti-narkotika di Amerika Serikat mulai dilancarkan. Selain melontarkan slogan anti-narkotika, para demonstran juga melontarkan slogan anti-Noriega, mengingat Jenderal Panama itu jelas-jelas terbukti sebagai dalang penyelundup narkotika. George H.W. Bush yang waktu itu sudah menjadi presiden Amerika Serikat terpaksa tidak bisa tinggal diam terhadap sepak terjang kawan lamanya itu. Apalagi kepentingan Amerika Serikat di Panama mulai terganggu dan muncul sikap permusuhan terhadap segala kepentingan Amerika Serikat. Rencana untuk menangkap Manuel Noriega dengan menginvasi Panama pun digelar dengan operasi yang dinamakan Operation Just Cause. Tapi rencana Amerika Serikat sudah tercium oleh pasukan Panama dan mereka bertekad untuk melawan. Keadaan makin memuncak ketika jam malam diberlakukan di Panama City setelah Noriega menyatakan keadaan perang dengan Amerika Serikat pada tanggal 15 Desember 1989. Sekelompok tentara Amerika Serikat yang sedang menuju ke pangkalan terjebak jam malam dan tentara Panama yang memeriksanya ternyata melepaskan tembakan. Seorang letnan tewas dan yang lainnya luka-luka. Mendapat berita penyerangan itu, tentara Amerika Serikat yang memang sudah bersiap-siap segera melancarkan serbuan pada tanggal 17 Desember 1989. Kekuatan yang dikerahkan mencakup 24.000 tentara dan sejumlah pesawat tempur termasuk pesawat siluman F-117A Nighthawk yang baru pertama dioperasikan menghadapi 16.000 pasukan reguler Panama dengan perlengkapan yang tidak sebanding.
Akibat pengoboman yang dilancarkan Amerika Serikat mengakibatkan 50.000 orang kehilangan tempat tinggal. Sedangkan bom yang dijatuhkan di kediaman Noriega, El Chorrillo, selain menghancurkan fasilitas umum dan perumahan, juga mengakibatkan 1.600 orang terbunuh. Di pihak militer Amerika Serikat tercatat 23 personel tewas dan 324 personel luka-luka atau cedera. Sedangkan di pihak militer Panama tercatat 314 personil tewas. Menurut otoritas Amerika Serikat di Panama, Jenderal Ramsey Clark, jumlah korban tewas dilaporkan hanya 516 orang. Tetapi menurut laporan Palang Merah, total korban tewas mencapai 4.000 orang. Dilaporkan saksi mata kepada Palang Merah setidaknya terdapat praktik pembantaian, diantaranya pembakaran 30 jenazah. Ribuan korban secara diam-diam diangkut dengan pesawat kargo, diterbangkan ke pangkalan udara Amerika Serikat di Honduras dan dikuburkan secara rahasia. Selain korban jiwa, tercatat korban materi total mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, setidaknya 2 stasiun televisi, stasiun radio, surat kabar oposisi dihancurkan oleh tentara Amerika Serikat. Lewat invasi yang diibaratkan pers menangkap nyamuk dengan senapan mesin itu, Manuel Noriega berhasil diculik dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada tanggal 3 Januari 1990 setelah meminta perlindungan di kantor Duta Besar Vatikan. Persidangan dilakukan secara cepat dan fakta bahwa Noriega pernah menjadi agen CIA selama bertahun-tahun dianggap tidak pernah ada dan sama sekali tidak pernah disinggung dalam persidangan. Untuk mencerminkan sukses operasi tersebut, Amerika Serikat menciptakan slogan terhadap penangkapan Noriega sebagai tertangkapnya gembong narkotika pada abad ini. Yang pasti, meskipun Noriega kemudian ditahan di penjara Miami, kekayaan yang diperoleh selama menjadi agen CIA telah menumpuk hingga 10-15 juta dolar Amerika Serikat. Untuk memulihkan Panama yang hancur akibat operasi itu, Amerika Serikat mengucurkan bantuan 420 juta dolar Amerika Serikat. Namun ternyata sebanyak 25% dana atau 108 juta dolar Amerika Serikat digunakan untuk menyehatkan bank-bank Amerika Serikat di Panama. Sedangkan 75% dana digunakan untuk perbaikan kanal, melatih polisi, pembenahan fasilitas umum, dan lainnya. Pasca Noriega, berkat dukungan dan bantuan dana Amerika Serikat sebesar 10 juta dolar, Panama menggelar pemilihan umum guna memilih presiden yang akhirnya terpilih Presiden binaan Amerika Serikat, Guillermo Endara. Ternyata Endara tidak berbeda jauh dibandingkan Noriega, yakni memiliki bisnis gelap kokain dan menjadi alat Amerika Serikat untuk menjalankan pencucian uang dari bisnis narkotika di Panama. Endara yang memerintah dengan tangan besi memanfaatkan pengikut Noriega sebagai pengawal dan pengelola bisnis narkotika itu, menjadi sarana pencucian uang, diantaranya pembangunan kondominium dan perumahan mewah di Miami serta bisnis peternakan dari properti di Florida. Dana yang dikucurkan dari Endara untuk kepentingan tersebut lebih dari 350 juta dolar Amerika Serikat. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?